Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemerdekaan adalah merupakan salah satu dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari sekian banyak macam nikmat yang diterangkan dalam Asmaul Husna, Allah adalah Zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu di kitab Sirajul Talibin diterangkan Ar-Rahman itu Maha Pengasih, itu Allah adalah Zat yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim, Zat yang memberikan nikmat-nikmat yang kecil-kecil, tetapi tidak ada kecilnya nikmat apabila kita bisa memahami, menghitung dan mensyukurinya. Nikmat besar itu antara lain adalah nikmatul iman. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan hamba yang beriman, itu nikmat besar. Kenapa? Karena tanpa iman, hidup di dunia itu dikendalikan oleh nafsu, arahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya orang-orang musyrik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada yang mulia. Fir'aun, sebelum Rasulullah ada Fir'aun, kaya, juga jadi raja, hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa Rasulullah, Abu Lahab aman sendiri, tanpa iman, rusak, hina. Jadi iman nikmat besar. Ini kaitan dengan karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Kemudian ada lagi Al-Afiyah. Al-Afiyah itu apa? Al-Afiyah itu juga nikmat besar. Afiyah itu adalah selamat agamanya dari fitnah. Jadi kita hidup di Indonesia, khususnya Pasuruan ini, mempelajari agama Allah ini leluasa, tidak ada batasan. Sakwate, kapan kita akan mendalami agama Allah, mau ngaji jam berapa, kepada siapa, mau beribadah kapan saja.
tidak afiah, ya. Mau ngaji ya nggak bisa, mau ibadah di Masjidil Aqsa yang pahalanya kelipatan 500 juga kesulitan. Kita mau iktikaf jam berapa saja ya oleh takmir dan nadir dipersilahkan. Mau ngaji apakah sehari hatam sekuatnya. Ini adalah diberikan oleh Allah bagian dari al-afiyah, itu as-salama fiddin. Tidak ada tekanan, tidak ada gangguan. Wa fil badani minal asqam. Jadi afiyah itu artinya bahagia, agamanya selamat, badannya tidak sakit. Jadi afiyah itu mencakup sehat. Cuma kalau sehat lebih khusus. Jadi nggak bisa apa bedanya sehat dan afiyah? Kalau afiyah itu mencakup sehat. Kalau sehat tidak mencakup seluruhnya yang ada pada afiyah. Jadi orang gila itu sehat tapi tidak afiyah. Sehat tapi dengar-dengar tidak afiyah, super. Afiyah mencakup as-salama fil badan minal asqam. Jadi afiyah itu agamanya selamat, badannya sehat. Wa fil ahli wal mali min jami'il ibtila'at. Keluarga dan harta semuanya selamat dari cobaan, hidup bahagia. Itu afiyah. Nah, afiyah ini nikmat besar. Ya seperti sekarang ini kan nikmatnya kemerdekaan itu bagian dari afiyah. Nikmat. Kalau sudah negaranya perang, hidup dalam rumah tangga, tidak bisa menikmati mobil, tidak bisa. Mau pakai mobil takut, ada di rumah takut. Kadang-kadang kalau sudah lari, jangankan rumah ditinggalkan, anak istri ditinggalkan, sudah pisah-pisah. Ada nasibnya anaknya di mana tidak tahu. Bahkan kalau mendengar sedikit cerita zaman kuno, ayah saya itu kelahiran 1912. Jadi termasuk tentara Hizbullah zaman dulu. Di akhir-akhir itu ada namanya pensiunan veteran. Itu sering cerita. Jadi perang itu yang diantara yang sangat bahaya itu bukan musuh tiba-tiba datang. Kalau musuh tiba-tiba datang, cari tentara mana? Muhammad, Hizbullah, tentara Hizbullah. Bisa dibohongi, hubungan saya selesai. Tapi ketika ada tetangga yang ikut Belanda, ini agak sulit ya.
selamatnya. Mata-mata itu menunjukkan rumahnya, terus nggak ikut. Jadi jaraknya sekitar setengah kilo itu. Jadi Embong Utara itu namanya, itu rumahnya Muhammad yang jadi tentara Hizbullah. Begitu mata-matanya dia ikut, akhirnya Londone ke rumah. Begitu kelihatan pada belanja, langsung lari lewat belakang, kemudian bawa pura-pura yang sama, bawa lempang, nggak bisa lari juga. Ya samanya orang itu di lempang itu pura-pura jadi hutan. Akhirnya terus didekati oleh Belanda. Aduh mati wis gitu. Begitu didekati, kok alhamdulillah masih tanya, mana namanya Muhammad? Katanya Belandanya nggak bisa bilang Hizbullah waktu itu, katanya kalau keberatan bukan orang Islam mau bilang Hizbullah itu nggak bisa. Mana Muhammad anjing bola, anjing bola. Oh, udah ada Tuhan di sini. Nggak ada namanya Muhammad anjing bola. Yang ada Hizbullah. Begitu itu dibohongi gitu tuh kembali. Alhamdulillah kembali akhirnya marah ke mata-matanya itu. Kalau mata-matanya itu nunggu ada di, kalau apa ya, Ebu ya, kalau dulu itu Ebu ya, Ebu apa namanya itu, ya di sungai itu kan kalau ada namanya jembatan ada di Ebu, langsung diinjak-injak dari situ mata-matanya, ya mati. Dengan kematian mata-mata, kata ayah saya, ini bukan innalillah, ini alhamdulillah. Jadi yang berat itu negara sedang dijajah itu. Jadi yang paling berat itu kacaunya rakyat. Mana sebetulnya rakyat yang berjuang untuk kemerdekaan? Mana rakyat yang ingin menyelamatkan diri sendiri, nak ngurus kode biasanya. Nah ini yang bagaimana akan melawan musuh kalau sudah banyak orang-orang yang seperti itu. Nah ini adalah kemerdekaan itu. Dalam kitab Ibadun Nasihin dikatakan merdeka itu sebetulnya apa? Merdeka itu adalah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan hanya untuk menjadi hamba Allah, bukan untuk menjadi hamba selain Allah. Jadi jangan sampai menjadi hambanya setan, tidak merdeka, hambanya nafsu, hambanya selain Allah, manusia yang lain. Kita dalam tekanan itu tidak merdeka. Dalam kitab dikatakan merdeka itu ada merdeka pribadi. Coba bagaimana dirasakan merdeka pribadi. Kalau kita murni menjadi hamba Allah, kemudian tidak tergantung kepada orang lain, itu merdeka. Dalam kitab Ibadun Nasihin, coba kita menggambarkan kemerdekaan berjamaah, yaitu kemerdekaan negara. Itu dari kemerdekaan diri sendiri
ijtimaiyah adalah kemerdekaan negara. Kadang orang itu dari diri sendiri sudah nggak merdeka, sudah nggak merdeka. Kenapa nggak merdeka? Karena tidak sesuai dengan diciptakannya. Diciptakan kita itu harus merdeka dari selain Allah. Kalau dari Allah tidak boleh merdeka. Jadi hanya menjadi hamba Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Nah, lepas, jangan diperbudak nafsu. Kalau diperbudak nafsu seorang ya. Nafsu itu nafsu setan ya. Barang soro bisa rumongso gak soro, rumongso gitu ya. Nah, itu diperbudak nafsu dan setan. Ya apa contohnya? Kalau menjadi hamba Allah, ya ini sudah sholat. Mana yang berat dari sholat? Sholat jamaah, kalau asih ini lemek guna ya ngaji. Tidak ada di yang berat. Setelah ngaji, hobi-hobi, nah enak. Kalau diperbudak nafsu, oh di sana ada tempat maksiat, mana tempatnya 100 kilo dibelani, nah duit numpak truk, pakai aminan, ya, nggak bawa uang. Habis itu kenapa? Itu diperbudak nafsu. Berat mana mendatangi tempat kemaksiatan 100 kilo, naik truk kepanasan kaudanan dengan iktikaf di masjid ya. Jadi yang selamat yang menjadi hamba Allah, bukan yang menjadi hamba nafsu dan setan. Terus kalau ajaran nih oleh itu bodoh kan itu dari diri sendiri. Diperbudak nafsu itu seperti itu. Kemudian diperbudak selain Allah dan bukan arah taat kepada Allah. Diperbudak hamba, diperbudak manusia, tapi bukan manusia yang mengarahkan kepada Allah. Diperbudak musuhnya Allah. Kemudian apa penyebab orang itu diperbudak orang lain? Di antara penyebabnya adalah karena kelemahan. Lemah itu kan orang itu kan diperbudak selain Allah itu kan karena lemah. Kalau diperbudak nafsu karena lemah hatinya, lemah imannya, kan itu kan ya. Kalau diperbudak setan karena juga lemah imannya. Nggak ada nafsu mukuli kita, nggak ada. Karena lemah fisik diperbudak setan nggak ada ya, nggak ada. Oh, gara-gara orangnya lemes itu nang setan dipukuli nggak ada. Jadi diperbudak setan dan nafsu itu karena lemah imannya. Nah, tetapi kalau diperbudak fisiknya, ya karena lemah zahirnya. Lemah zahirnya. Jadi misalnya ada orang disandera, nah itu kan karena kemudian diperbudak itu karena lemah fisiknya.
Tapi lemah fisik itu jarang. Kalau di Indonesia karena diatur oleh undang-undang dan pemerintah mengawasi jangan sampai ada hamba yang lemah, rakyat yang lemah fisiknya kemudian diperbudak oleh temannya, jarang. Tetapi kadang-kadang fisik kuat bisa menjadi lemah, ketergantungan kepada orang lain itu karena apa? Kadang-kadang tidak mandiri. Katanya dalam kitab itu iman kuat, insya Allah aman, tidak diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang gangguan dari iman ini karena kita banyak kebutuhan, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya apa? Akhirnya imannya terganggu. Kalau pribadi itu karena banyak ketergantungan kepada orang lain, tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Contohnya apa? Utang. Atau sering minta. Ini tidak merdeka, katanya kitab itu tidak merdeka. Ini gambarkan pribadi dulu. Ada orang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mau makan minta, mau memenuhi kebutuhan utang. Nah itu nyawa. Nah ini maka dia akan tergantung kepada orang lain, dan orang lain itu yang dibutuhkan itu akan mudah untuk memperbudak dirinya. Nah ini digambarkan, namanya hurriyatul fardi, jadi kemerdekaan perorangan. Seseorang itu bisa tidak merdeka karena ini hidupnya selalu tergantung kepada orang lain. Nah kalau sudah ini kemerdekaan pribadi ini tidak ada, lah turun nangani negara gitu. Turun nangani negara. Dirinya sendiri itu sudah nggak bisa merdeka, nggak mandiri. Makan saja masih boleh itu, tidak merdeka. Mau beli apa-apa masih pikir-pikir utang langsung, tidak merdeka. Maka kalau sudah perorangannya tidak merdeka, ini bagaimana kalau menjadi kepala rumah tangga? Bisakah orang yang dirinya sendiri tidak merdeka mau menenteramkan satu keluarga? Tak bisa. Bojone jaluk kelambi, wah aku dewi tidak bisa tuku, kan itu sebenarnya. Jadi harus pandai di dalam menguasai rumah tangga ini. Nah, saya punya usaha dagang, saya punya keahlian ini. Jadi bukan dia tergantung kepada orang lain, tetapi dia menjadi orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Akhirnya kalau banyak memberi manfaat kepada orang lain, bukan harus
ini kalau sudah mandiri betul, maka bisa menguasai keluarga, naik. Bukan hanya keluarga yang akan tergantung kepada dirinya, tapi tetangganya juga banyak minta tolong. Ini naik. Jadi kalau sudah dalam keluarga ini tidak mandiri, ini keluarga tak mandiri. Nah ini menggambarkan ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, ini keluarga masih belum merdeka. Yang sangat bahaya ketergantungan ini kepada orang lain yang tidak mengarah kepada kita sebagai hamba Allah. Nah negara juga gitu. Negara itu kalau di dalam organisasi itu harus petugasnya, dalam hal ini pejabat, ada bagaimana berusaha untuk memerdekakan negara. Negara ini terpenuhi segala macam kebutuhannya, sehingga negara itu harus punya aset, ya bukan aset pribadi, tapi memang asetnya negara. Dikuatkan, kebutuhan untuk memenuhi rakyat berapa, kebutuhannya negara untuk pertahanan berapa, ini kebutuhan besar. Nah kalau negara ini masih tergantung kepada negara lain, itu diibaratkan kita berumah tangga tergantung kepada rumah tangga orang lain, tidak merdeka. Makanya kita selalu berdoa ya, dalam tasyakuran kemerdekaan ini, ia mendoakan negara Indonesia ini benar-benar merdeka, zahirnya tidak menjadi zahirnya tidak tertekan, ya tidak dikuasai oleh negara lain, juga negaranya mudah-mudahan terus dibebaskan dari hutang dan menjadi negara yang kaya. Nah, beda dengan perorangannya yang kaya dengan negaranya yang kaya. Beda ya, kalau bisa ya kaya semua. Jadi kan diibaratkan masjid ini negara kecil, pejabatnya adalah nadir dan takmir, kan itu. Kadang-kadang pribadinya nadir dan takmirnya hidup pas-pasan, tetapi masjidnya kaya, masjidnya mewah, kaya. Siapapun jamaah yang datang senang, masjidnya kaya. Bisa sebaliknya, nadir takmir yang pribadinya kaya-kaya, masjidnya tidak bisa bangun, utang tidak bilang-bilang. Itu ibarat negara tidak punya apa-apa, tapi perorangannya kaya. Jadi yang bagus ya ini perorangannya juga mapan dan negaranya adalah kaya dan mandiri. Itu tadi adalah merdeka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala
juga ada nikmat besar di sana yang disebut dengan al-ghina aninnas. Al-ghina aninnas, sugih saking menungso. Sugih saking menungso itu tidak tergantung pada orang lain, itu juga nikmat besar. Makanya sampai di hadis itu dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa di antara kita yang paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Semakin banyak kita memberi manfaat kepada orang lain, itu semakin meningkat kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Memberi manfaat, ahli menolong gohirnya, ya, menolong fisiknya, menolong hartanya, semakin banyak memberi manfaat pada orang lain, menolong manfaat ilmunya, orang lain bisa menjadi lebih mendapatkan manfaat. Jadi ini adalah kemerdekaan yang didapatkan oleh para pejuang kita, dan kita sekarang menikmati, tinggal mempertahankan. Makanya kita terus mendoakan Indonesia ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekarang ini kendalanya adalah, ya kita nggak tahu persis, ya. Mudah-mudahan ini yang kita dengar katanya masih hutannya belum selesai, ini mudah-mudahan Indonesia segera dilunasi oleh Allah hutangnya, menjadi negara yang kaya, negara yang benar-benar merdeka, tidak lemah, ya, menjadi Indonesia yang barokah. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari ini. Ada pertanyaan? Untuk nikmat ini, nikmat besar itu dikelompokkan. Ada nikmat kekayaan, itu nikmat, jadi kebutuhan terpenuhi, nikmat besar. Kemudian al-afiyah, kebahagiaan lahir batin yang meliputi keluarga juga kita pandang selamat dari musibah, itu bagian dari afiyah. Yang kedua, yang ketiga, nikmat besar itu anak cucu soleh solihah, itu juga nikmat besar. Nah, kalau ada di antara keluarga yang tidak soleh solihah, ini juga akan menjadi tidak tenang bagi orang tua. Yang paling besar itu adalah